Oke, kembali lagi bersama saya Pujianto dan di video ini saya mau berikan update tutorial iklan di Google Ads tahun 2025. Kita buka dulu di Google Chrome, kita buat profil baru ya. Kita tambahkan profil baru di Google Chrome kita seperti ini, kemudian login dengan menggunakan email yang sudah kita punya. Kemudian klik next, lalu masukkan passwordnya di sini dan next lagi. Ya, setelah itu kita klik yes I am in, kemudian kita sudah berada di profil baru di Google Chrome kita, yang artinya ini sudah sign in untuk akun Gmail-nya dan juga beberapa fitur lain yang ada di Google, termasuk juga di Google Ads. Nah, di Google Ads ini karena kita belum punya akun, kita bisa buat akun yang akan terhubung nanti dengan email yang sudah kita login di sini. Kita bisa langsung ketikkan di browser di sini ads.google.com seperti ini. Nanti akan masuk ke halaman ini. Nah, kalau kita sudah login di akun emailnya di browser ini, di browser Chrome ya, ini akan muncul seperti ini. Jadi ada gambar profilnya di sini. Klik aja di pojok kanan atas ini. Lalu kita bisa buat akun Google Ads baru. Klik di sini. Kemudian ada notifikasi seperti ini. Kita klik lagi buat akun baru. Nah, di halaman ini sekali lagi kita klik lagi akun Google Ads baru, klik yang ini. Ya, jadi sampai di sini saya asumsikan teman-teman ini belum pernah membuat akun Google Ads sama sekali ya di email ini. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini kita akan disarankan untuk membuat kampanye yang pertama kalinya saat akan membuat akun baru di Google Ads ya. Tapi di sini nanti kita akan lewati pembuatan kampanye yang pertama. Kita akan fokus dulu untuk membuat akun Google Ads-nya saja. Kita klik aja create your first campaign. Nah, kemudian nanti di sini akan diarahkan untuk mengisi beberapa data untuk pembuatan kampanye kita yang pertama kalinya. Nah, di sini kita bisa isikan beberapa data. Ini opsional yang atas ya, untuk nama bisnisnya bisa diisi bisa enggak. Kemudian ini tujuan kampanyenya. Setelah orang ngeklik iklan nanti akan dibawa kemana? Ya, ada bisa dibawa ke website, bisa untuk menuju panggilan telepon, atau menuju ke halaman download aplikasi ya. Nah, tapi dalam video ini saya contohkan untuk menuju ke website. Di sini seperti ini. Dan kemudian di sini bisa kita isikan URL untuk halaman website yang akan kita iklankan. Nah, jadi pastinya teman-teman harus sudah punya website atau landing page yang akan diiklankan ya. Ini alamat URL-nya. Misalnya saya akan mengiklankan untuk kelas online saya ya. Ketikkan URL-nya di sini. Ini untuk alamat URL-nya. Jadi alamat URL ini adalah alamat tujuan ke landing page atau website yang akan kita iklankan. Oke, kemudian kita klik next. Nah, lalu di sini kita akan disarankan untuk menghubungkan akun yang lain yang berkaitan dengan Google, yaitu akun YouTube atau mobile app atau Google Business Profile. Tapi ini bisa kita lewati dulu, yaitu kita klik skip ya, klik skip di sini. Dan kemudian kita juga disarankan untuk memilih goals dari iklan kita. Kita juga bisa skip lagi dan kemudian kita skip lagi di sini. Jadi kita skip aja. Kemudian kita klik Live Campaign Creation untuk melewati pembuatan kampanye. Jadi kita akan bikin dulu akunnya di sini. Jadi kita hanya nanti mengisi data untuk pembuatan akunnya. Ya, di sini untuk billing country-nya, negaranya kita pilih Indonesia, kemudian time zone-nya GMT+7 atau Jakarta, kemudian currency-nya kita pilih yang Indonesia atau IDR. Klik continue. Oke, kalau sudah terisi seperti ini, kemudian untuk profilnya ini kita buat ya, kita buat profil baru untuk pembayaran, akun pembayaran di Google Ads kita nanti. Kita create new payment profile. Nah, ini tipenya apa ya? Misalnya kita bisa pilih yang organisasi atau individual. Jadi kalau saya pilihnya yang individual. Kita tulis nama di sini, nama sesuai dengan KTP, kemudian jalan ya, alamat jalan kita, tulis nama kotanya atau kabupaten, kemudian provinsinya, dan kode posnya. Lalu klik create. Kemudian kita akan memasukkan untuk informasi pajaknya, tag information ini. Kita klik lagi di sini atau di tanda plus ini. Nah, di sini kita isikan dengan nomor induk kependudukan atau NIK ya, atau nomor KTP. Ini dipastikan teman-teman harus sesuai dengan KTP yang teman-teman masukkan namanya tadi. Tapi dalam contoh ini saya masukkan yang sebagai contoh aja, jadi ini bukan nomor yang sebenarnya. Oke, kemudian klik save.
Ya, lalu untuk metode pembayarannya kita akan tambahkan juga di sini. Kita klik tanda plus. Dan ada beberapa metode pembayaran yang bisa kita gunakan di sini. Bisa menggunakan kartu kredit atau debit, kemudian untuk transfer langsung atau menggunakan GoPay. Saya contohkan di sini untuk yang money transfer. Klik money transfer, kemudian kita checklist untuk persetujuannya di sini. Lalu di sini untuk pertanyaan ini kita pilih yang pertama, pilih no aja ya, no. Kemudian ini pilih no aja, nggak apa-apa. Oke, kemudian klik submit. Nah, ini adalah untuk informasi pembayaran bank transfernya. Jadi teman-teman nanti setelah membuat iklan atau sebelum membuat iklan bisa mengisi saldo dulu ke Google Ads ya. Caranya transfer aja ke nomor ini. Ini nomor virtual account-nya ya, nomor virtual account untuk akun kita ini. Jadi nanti setiap akun nomornya ini akan berbeda-beda. Jadi pastikan Anda membuat akun dengan virtual account yang didapatkan ini transfer sesuai dengan yang Anda dapatkan ini. Ini menggunakan bank Citibank ya, kodenya 031, nama penerimanya PT Google Indonesia. Ini bisa di print atau bisa di screenshot atau di foto, terserah. Yang penting ini nomornya jangan hilang untuk mengisi saldo iklan kita. Nah, setelah mengisi saldo itu jumlahnya terserah teman-teman ya. Bisa 100.000, bisa 200.000 atau seterusnya. Dan nanti nggak perlu konfirmasi ke Google, jadi nggak usah bingung. Jadi tinggal transfer aja sesuai yang Anda inginkan, nanti dalam waktu sekitar 2 kali 24 jam biasanya ya, itu sudah masuk. Tapi kalau di sini diinformasikan itu sekitar 5 sampai dengan 10 hari gitu. Ini untuk paling lambat-lambatnya lah ya. Tapi biasanya yang sering saya dapatkan itu kurang dari 3 hari. Biasanya maksimal 2 hari aja ya. Oke, kemudian klik complete kalau sudah selesai. Selesai untuk mencatatnya ya. Dan sampai di sini kita sudah berhasil membuat akun Google Ads. Jadi kita nanti tinggal membuat iklannya. Klik continue. Nah, tapi di sini sebelum kita melakukan iklan, kita juga diminta untuk melakukan verifikasi untuk pengiklan gitu. Nah, verifikasi ini juga nggak selalu muncul ya sebenarnya. Jadi beberapa akun yang saya buat itu nggak langsung muncul seperti ini. Tapi ada yang harus melakukan verifikasi juga ada seperti ini. Jadi teman-teman pilih dulu di sini apakah Anda sebuah organisasi atau agen periklanan ya. Pilih saja yang tidak ya atau bukan, karena ini iklan untuk diri kita sendiri. Nah, siapa yang membayar iklan Anda di sini? Saya akan membayar langsung ke Google gitu. Kemudian klik save and continue. Nah, sampai di sini kita sudah bisa membuat iklan ya. Ini sudah selesai untuk pembuatan akunnya, nanti tinggal kita membuat iklan. Oke, di sini kita akan membuat iklan untuk yang pertama kalinya setelah kita berhasil untuk membuat akun Google Ads-nya ya. Di sini kita klik saja New Campaign. Oke, di sini tadi kita sudah mengisi ya di awal, tapi ini diminta lagi untuk menuliskan tujuannya. Ya, kita skip aja dulu. Lalu kita menuju di sini di Objective Campaign. Jadi tujuan iklan kita mau kemana ya. Ini ada beberapa pilihan, tapi untuk yang pertama kali pembuatan iklan saya sarankan menggunakan yang website traffic aja dulu. Nah, setelah klik website traffic, maka di sini akan muncul lagi untuk jenis iklan yang akan kita gunakan. Jadi kita bisa memilih beberapa jenis iklan, dan di sini saya sarankan untuk pertama kalinya kita bisa membuat iklan dengan tipenya penelusuran ya atau search. Nah, setelah memilih jenis penelusuran, kemudian kita diisi di sini website yang akan kita iklankan, website atau landing page-nya. Ya, kita masukkan saja URL yang tadi, yang kelas online ya. Ya, seperti ini. Kemudian klik continue. Nah, karena tadi kita memilih di sini jenisnya atau website traffic ya. Kemudian konversinya ini sudah dibuatkan secara otomatis untuk pertama kali pembuatan akun. Ada konversinya untuk peak views ya. Jadi untuk melihat halaman website kita pilih aja. Kemudian di sini kita kasih nama kampanyenya ya, untuk campaign-nya. Misalnya namanya kelas online. Kemudian di sini untuk enhance conversion-nya kita uncheck aja, jangan kita gunakan. Kemudian kita klik continue. Kemudian di sini kita masuk ke pengaturan bidding iklan ya. Jadi biddingnya atau fokus iklan kita itu mau kemana? Apakah memaksimalkan konversi atau mencari klik gitu ya. Dan untuk yang pertama kalinya ini kita bisa gunakan dulu yang klik.
Kemudian kita klik next ya. Lalu di sini untuk networknya, iklan kita akan tampil di mana saja. Apakah hanya di pencarian Google atau di search partnernya Google ya, di luar Google, atau di display network gitu ya. Dan ini kalau pengalaman saya lebih efektif untuk yang pertama kalinya kita pilih saja yang hanya pencarian di Google aja. Jadi ini kita buang checklistnya dua-duanya. Nah kemudian kita akan memilih lokasinya. Lokasi iklan kita akan muncul di mana saja, apakah di seluruh dunia atau Indonesia saja, atau di beberapa lokasi saja. Nah kalau kita seluruh Indonesia, kita pilih Indonesia, tapi kalau mau beberapa lokasi kita pilih aja di sini, kemudian masukkan nama kotanya, misalnya kota atau negara. Misalnya kita pilih Jakarta, ini kemudian kita pilih ya, kita include, kemudian pilih lagi Bogor misalnya ya, pilih klik include ya. Dan kita bisa isi beberapa lokasi yang lainnya. Kemudian untuk bahasa ini juga bisa kita pilih. Kita tuliskan di sini atau kita klik ya, kemudian kita checklist bahasa yang kita gunakan. Atau kita pakai saja semua bahasa. Nah, kemudian untuk bagian segmen audience ini kita biarkan saja. Untuk broad match ini kita biarkan seperti ini. Lalu kita klik next dulu. Nah, di sini ada fitur baru ya, ini untuk keyword dan asset generation. Ini kita bisa generate ya keyword dan juga asetnya dari URL yang kita masukkan ya. Tapi di sini ini kita skip aja. Nah, kemudian di sini kita akan memilih memasukkan kata kunci sendiri, kata kunci yang ingin kita masukkan. Di sini kita sudah memiliki kata kunci yang masuk di sini secara otomatis. Ini di-generate atau diambil dari website atau landing page kita. Nah, tapi kita juga bisa masukkan atau menghilangkannya. Kita masukkan secara manual di sini ya. Nah, tapi ini contoh ini saya akan pakai saja yang ini. Tapi ini masih tipenya broad match ya, atau pencocokan yang masih luas. Pencocokan luas gitu. Nah, kita bisa ubah pencocokannya. Tentang pencocokan kata kunci ini ada di video yang lain ya, sudah saya pernah jelaskan. Jadi di sini langsung aja kita akan pakai yang pencocokan frasa. Kita gunakan pencocokan frasa, artinya ini kita tambahkan tanda petik di depan dan di belakangnya seperti ini. Oke, setelah kita masukkan kata kuncinya dengan tipenya frasa, pencocokan frasa, kita menuju ke pembuatan iklan di sini. Di sini kita bisa buat iklan. Pertama kita masukkan final URL dulu, yaitu URL atau alamat website yang akan kita gunakan sebagai tujuan dari iklan kita. Kemudian di sini ada headline ya. Headline-nya ini bisa kita isi minimal 3 headline. Ini bisa diisi sampai dengan 15 ya, 15 headline. Kemudian bisa tambahkan, kemudian deskripsinya ini minimal 2. Ini saya tulis yang minimal saja dulu sebagai contoh, biar nggak terlalu panjang videonya ya. Ya contohnya seperti ini. Nah, tapi ini kita lihat untuk kualitas iklannya ini masih rendah ya, masih buruk. Jadi ini bisa kita tambahkan lagi untuk deskripsi, kemudian headline-nya ya. Jadi biar nanti di sini menjadi excellent atau minimal sudah cukup lah ya, rata-rata gitu. Dan anggap saja ini sudah lengkap diisi dengan headline, kemudian deskripsi sudah lengkap. Kita tinggal pilih untuk selanjutnya ya, kita klik down dulu, selesai. Kemudian kita next untuk menuju ke halaman selanjutnya. Nah, di sini saatnya kita melakukan pengaturan budget iklan kita. Jadi bisa kita gunakan yang direkomendasikan seperti ini. Direkomendasikannya 375.000 ya. Tapi kita juga bisa buat sesuai dengan keinginan kita sendiri, yaitu di sini set custom budget. Kita ketik aja di sini. Misalnya saya pilih saja yang 50.000 per hari. Ini budget hariannya 50.000. Kemudian klik next. Di sini proses review ya, kita melakukan pengecekan lagi apakah sudah sesuai yang kita setting sebelumnya gitu. Kalau ini sudah oke semua, nggak ada error ya, di sini sudah centang-centang semua, berarti iklan kita sudah nggak ada errornya. Kita tinggal klik publish campaign. Oke, sampai di sini kita sudah selesai untuk pembuatan akun Google Ads dan pembuatan iklan yang pertama kalinya. Dan kemudian nanti ada setting untuk tag manajernya ini, tapi ini bisa kita lakukan di lain waktu, dan saya sudah juga ada videonya untuk setting tag manager di website kita untuk menghubungkan dengan konversi Google Ads gitu. Jadi di video ini saya skip dulu, dan ini fokusnya video ini adalah untuk pembuatan akun Google Ads serta pembuatan iklan yang pertama kalinya.
Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.